Minggu adik-adik, apa kabar? Pasti adik-adik di rumah sehat-sehatan, baik-baik aja kan? Nah adik-adik, hari Minggu ini Kak Kizia akan menemani adik-adik untuk beribadah sekolah minggu. Sebelum itu, Kak Kizia mau ajak adik-adik buat berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Berkati kami, telinga kami dan hati kami agar kami mau jadi anak dengar-dengaran, sehingga kami dapat melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, biar semuanya yang di rumah makin bersuka cita dan tetap semangat dengan firman Tuhannya, Kak Kizia mau ajak adik-adik buat bareng-bareng nyanyi lagu Big or Small. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Big or small, short or tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita mau nyanyi satu buah lagu lagi karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik di rumah boleh sambil lipat tangan tutup matanya. Kita mau nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku sebagai lagu penghantar firman Tuhan. Sikap berdoa ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, Kak Janti ajak adik-adik yang di rumah untuk melipat tangannya dan menutup kedua matanya, menundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Kak Janti akan pimpin doanya buat adik-adik, kita semua dalam sikap doa yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur untuk kasih setia-Mu yang boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami di rumah kami masing-masing untuk duduk dengan tenang. Ajar kami untuk memperhatikan ketika firman Tuhan boleh dibagikan, sehingga kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh belajar melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni setiap perbuatan yang tidak baik yang kami lakukan, agar saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Adik-adik di rumah boleh membuka kitabnya masing-masing ya. Yesaya ada di Perjanjian Lama. Adik-adik, Kak Janti akan membacakannya untuk adik-adik, dan adik-adik boleh melihat Alkitab adik-adik masing-masing ya di rumah. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kemuliaan Sion yang akan datang.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini bercerita tentang Nabi Yesaya dan bangsa Israel. Diceritakan dalam firman Tuhan, saat itu bangsa Israel sedang hidup dalam kondisi yang tidak enak, menderita, bahkan mereka hampir patah semangat. Namun, firman Tuhan mengatakan melalui perantara Nabi Yesaya supaya bangsa Israel kembali bersemangat, sebab akan datang kelak seorang pribadi yang membawa terang bagi bangsa Israel, bahkan bagi seluruh dunia. Siapakah pribadi itu? Ya, dia adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia yang akan membawa kita dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus digambarkan sebagai terang dunia. Kenapa? Karena sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, manusia hidup dalam kegelapan. Kegelapan seperti apa, Kak Janti? Manusia senang berbuat hal yang tidak baik, berbuat dosa, lalu mereka menderita karena kesalahan mereka sendiri. Namun karena besarnya kasih Tuhan kepada umat manusia, maka Tuhan datang ke dunia untuk membawa manusia yang tadinya hidup dalam kegelapan, dalam penderitaan, dalam kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Maka Tuhan membawa manusia itu menuju ke dalam terangnya Tuhan yang ajaib. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat, maka kita bisa disebut sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga punya tugas adik-adik. Apa sih tugasnya, Kak Jayanti? Sama seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika kita diselamatkan dan kita sudah masuk ke dalam terang Tuhan, kita juga harus membawa terang itu ke manapun kita berada. Tidak boleh kita simpan sendiri. Nah, bagaimana cara kita membawa terang itu kemanapun kita berada? Yaitu dengan cara dimanapun kita berada, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik, sesuai dengan firman Tuhan. Seperti contohnya, ketika kita berada di rumah, kita bisa membantu mama papa, kita bisa menuruti jika mama papa nyuruh kita bisa rajin belajar. Lalu ketika kita sedang sekolah online, kita tetap semangat memperhatikan bapak ibu guru yang sedang menjelaskan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, lalu ketika kita di rumah setiap hari Minggu, kita harus tetap semangat untuk beribadah sekolah Minggu. Rajin berdoa sebelum tidur, bangun tidur, mengucap syukur, sebelum makan, dan belajar berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan sebagai wujud bahwa kita pun harus membawa terang kita dimanapun kita berada. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini juga mengingatkan kita supaya dalam kondisi apapun kita tidak patah semangat seperti bangsa Israel. Karena penyertaan Tuhan selalu ada di setiap hari kita dalam kondisi apapun. Walaupun sampai dengan akhir tahun ini kita masih melakukan banyak kegiatan secara online seperti sekolah online, sekolah minggu online, bahkan kemarin kita baru merayakan Natal juga secara online. Namun kita tetap harus bersyukur dan bersukacita sebab kita masih diberikan kesehatan. Lalu mama papa masih setia nemanin kita untuk membantu kita mengerjakan tugas sekolah. Nah, penyertaan Tuhan selalu kita rasakan setiap hari walaupun kondisinya masih pandemi. Tapi jangan lupa adik-adik, kita tetap harus setia untuk mendoakan bangsa dan negara kita supaya segera dipulihkan dari virus COVID-19. Demikian firman Tuhan pada minggu hari ini adik-adik. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar boleh memberikan kabar kesukaan dan sukacita untuk setiap kita yang ada di rumah masing-masing. Adik-adik, jangan lupa persiapkan hati kita dalam menyambut Natal
agar senantiasa kita selalu mengucap syukur dan kondisi apapun kita merayakan Natal, kita selalu bersyukur bahwa penyertaan Tuhan yang terutama. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan pada minggu hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami kembali, dan kondisi apapun kami boleh selalu bersemangat, kami tidak patah semangat, bersuka cita, sebab penyertaan Tuhan sangat sempurna kami rasakan dalam kondisi apapun. Bahkan saat ini kami berdoa Bapa, walaupun masih pandemi, ada hal-hal yang berbeda ketika kami merayakan Natal, tidak seperti tahun sebelumnya. Namun kami bersyukur sebab kesehatan yang Tuhan berikan, kebersamaan bersama keluarga masih bisa kami rasakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, adik-adik, aktivitasnya pada minggu hari ini, Kak Jenti mau ajak adik-adik yang di rumah untuk mencari dan menyanyikan satu buah lagu yang bertemakan Natal. Lagunya bisa adik-adik ambil atau cari di dalam kidung jemaat. Nanti minta bantuan mama dan papanya ya. Lalu adik-adik boleh menyanyikan satu ayat saja. Adik-adik boleh bergaya variasi sesuai keinginan adik-adik. Dan jangan lupa videonya dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Kak Jenti tunggu ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama nyanyi lagu bersyukur sambil mengumpulkan persembahan. Seperti biasa adik-adik, minta tolong mama papanya untuk mentransferkan ke rekening gereja. Kalau gitu kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah menyanyi bersama memuji nama-Mu. Biarlah apa yang kami dengar tadi Tuhan dapat kami laksanakan di kehidupan sehari-hari kami. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati kesehatan kami dan keluarga sisi rumah kami. Dan juga ampunilah kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat anak-anak-Mu secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kami mau terus belajar dan mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Dan nanti kami juga tanggal 25 akan merayakan bersama-sama hari Natal Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Tambah-tambahkanlah terus sukacita Tuhan setiap hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, terima kasih untuk karena telah mengikuti sekolah minggu ibadah bersama-sama. Sampai jumpa. Dadah.